Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah teknologi pengelasan atau teknik pengelasan. Kali ini kita akan membahas mengenai cacat las atau defect las. Yang akan kita bahas apa itu jenis-jenis cacat, apa itu definisi cacat, kemudian apa penyebab cacat tersebut, disertai gambar-gambar pendukung sehingga akan memudahkan kita semua untuk belajar. Di dalam materi ini pastinya kalian sudah mengenal sebelumnya, yaitu tentang indikasi, imperfection, defect atau cacat. Tiga ini berbeda dan akan sering Anda jumpai di materi-materi ilmu pengetahuan bahan, materi-materi pengelasan, ataukah nanti welding inspektor, inspektur pipa penyalur, dan lain-lain. Pasti Anda akan menjumpainya. Indikasi itu adalah respon suatu material terhadap apa yang kita lakukan. Itu adalah indikasi. Contohnya kalau Anda melakukan penetran test untuk visible penetran. Setelah Anda semprotkan penetran, itu kan permukaan materialnya yang terdapat calon cacat. Nah, itu akan muncul berwarna merah. Itu adalah indikasi. Di atasnya indikasi itu adalah imperfection. Imperfection itu adalah ketidaksempurnaan suatu bahan atau material. Entah itu dari proses pembuatan, entah itu dari proses pengelasan, dan lain-lain. Yaitu adalah imperfection. Nah, untuk defect atau cacat ini mirip dengan imperfection, yaitu adalah ketidaksempurnaan suatu bahan atau material. Tetapi bedanya, defect atau cacat ini imperfection yang sudah kita sesuaikan dengan code and standard yang kita mau laksanakan atau kita mau lakukan. Jadi defect atau cacat berarti ketidaksempurnaan suatu bahan atau material yang tidak memenuhi persyaratan atau kriteria penerimaan dari code atau standar yang berlaku. Anda bisa menggunakan ASME, AWS, API, ASTM, dan lain-lain. Tergantung job, tergantung proyek yang Anda laksanakan, tergantung permintaan pihak perusahaan, owner, user, dan lain-lain. Untuk pengujian kualitas pengelasan itu terdapat dua jenis pengujian. Pastinya Anda tahu, yaitu adalah non-destructive test dan destructive test. Nah, di dalam destruktif dan non-destruktif ini nanti akan dilakukan pengujian pada bagian internal las, pada bagian permukaan las atau sub permukaan yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Kalau internal pastinya tidak dapat kita lihat dengan kasat mata, harus dengan bantuan alat. Kemudian untuk visual bisa langsung kita lihat dengan mata telanjang ataukah dengan bantuan alat. Yang pertama, untuk mengecek kualitas las untuk internal, untuk NDT ada radiografi test dan ultrasonic test. Radiografi test berarti hasilnya nanti dalam film foto. Kemudian ultrasonic test nanti bisa Anda cek dengan
letak cacat, ukuran cacat itu nanti akan muncul di ultrasonic test. Kalau radiografi tidak muncul ukuran tetapi berbentuk gambar, ya, berbentuk gambar. Jadi kita bisa mendeteksi, oh ini jenis cacat apa, bisa kita lihat dari radiografi. Kalau ultrasonik kemungkinan besar untuk terlihat gambarnya itu tidak, tapi kebanyakan ini keluar angka ukuran. Selanjutnya ada destructive test bending. Ya, bending test ini untuk mengecek kualitas las internal. Jadi nanti di materialnya, spesimen lasnya dibentuk spesimen untuk bending, kemudian ada side band, ada root band, ada face band, nanti ditekuk atau di bending sehingga permukaan yang terbending itu akan membuka. Nah, kalau nanti terdapat cacat pasti akan terjadi open defect. Nanti akan terlihat itu jenis cacatnya apa. Kemudian makro test itu nanti dites berbentuk visual. Nah, nanti berbentuk visual dari tampak samping las harus dibersihkan dulu dengan cairan tertentu sehingga nanti bisa difoto, kemudian akan keluar gambar mana itu area weld metal, HAZ, kemudian base metal. Nanti akan kelihatan area mana saja yang terdapat cacat atau tidak. Selanjutnya yaitu adalah non-destructive yang bertujuan untuk mengetahui kualitas las pada surface, subsurface. Pastinya bisa kita lihat dengan bantuan mata telanjang visual. Yang pertama adalah penetran test, magnetic particle test, dan kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini langsung kita bisa cek, ya, kita bisa cek dengan menggunakan kaca pembesar. Untuk mengukurnya kita bisa menggunakan welding gauge. Jadi, oh ini kedalaman lasnya berapa, kemudian di bagian face weldnya ini ketinggiannya berapa, apakah ada cekungan di bagian root atau tidak, ataukah terdapat axis penetration pada bagian root atau tidak. Nah, nanti bisa menggunakan welding gauge. Kalau tidak begitu terlihat bisa memakai bantuan kacamata, kaca pembesar, ya, dengan bantuan kaca pembesar. Kalau untuk subsurface kita bisa menggunakan magnetic particle test. Untuk surface kita bisa menggunakan penetran test. Selanjutnya adalah jenis-jenis cacat yang pertama, yaitu adalah undercut. Undercut ini merupakan sebuah cacat las pada bagian permukaan las. Berarti pada area face-nya bisa muncul pada area akar las juga. Bentuk cacat ini adalah berbentuk cerukan, bentuk cekung yang terjadi pada batas base metal dengan weld metalnya atau pada bagian HAZ-nya berbentuk cekung. Jenis cacat pengelasan ini terjadi pada las dengan sambungan fillet, kemudian butt weld, lap, corner maupun edge joint. Itu bisa terjadi. Nah, ini bisa kita lihat untuk undercutnya. Kalau dari gambar ini nanti ini kan normalnya. Nah, normalnya lurus seperti ini. Kemudian kalau terjadi undercut berarti pada bagian samping-samping ini terdapat cekungan atau cerukan. Kalau pada bagian face, kemudian kalau pada bagian root bisa nanti berbentuk seperti ini, berarti cekungan pada bagian root. Kemudian kalau pada sambungan fillet, ya ini fillet bisa seperti ini, undercutnya bisa pada bagian ini, ya. Berarti terdapat cerukan pada bagian ini.
Penyebabnya apa saja? Penyebabnya adalah arus pengelasan yang digunakan terlalu besar, kemudian travel speed atau kecepatan yang terlalu tinggi, berarti Anda menggeser ke kanan itu terlalu cepat. Kemudian panjang busur las terlalu tinggi, berarti jarak antara elektroda dengan base metal Anda terlalu jauh. Kemudian posisi elektroda yang kurang tepat, berarti sudutnya berapa derajat itu Anda kurang melaksanakan itu, jadi Anda kurang tepat. Kemudian saat mengelas itu bisa disebabkan oleh waving fault, yaitu waving faultnya apa? Yaitu ayunan tangan Anda itu kurang merata. Waktu ayunan Anda saat di samping terlalu cepat, sehingga bagian samping itu belum sempat tertutup logam las, Anda sudah menggeser. Itu adalah penyebab dari undercut. Undercut ini kalau Anda menggunakan code and standard, ya misalkan itu dari Eropa biasanya kalau sekali keluar undercut, pengelasannya langsung reject, arti tidak diperbolehkan. Tetapi kalau kita menggunakan code and standard Amerika, masih ada kriteria penerimaan yang harus dipenuhi. Selanjutnya yang kedua adalah cavity. Cavity ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah gas cavity dan shrinkage cavity. Gas cavity berarti cacat yang terjadi ini disebabkan oleh terperangkapnya gas pada pengelasan. Umumnya gas hidrogen dan oksigen yang terperangkap pada proses las. Kemudian shrinkage cavity berarti cacat ini disebabkan oleh penyusutan pada saat solidification, berarti saat mau menjadi padat tetapi terjadi penyusutan. Nah, itu dinamakan shrinkage cavity. Contoh gas cavity adalah porositas. Kemudian shrinkage cavity adalah crater pipe. Cacat porositas adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa lubang-lubang pada weld metal atau logam las yang dapat berada pada permukaan, berarti surface porosity, maupun di internalnya dan di dalamnya. Porosity ini memiliki beberapa jenis, yaitu adalah cluster porosity, blowhole atau wormhole, dan gas pore. Bisa kita lihat gas pore ini memiliki ukuran yang cenderung kecil, tetapi hanya memiliki satu lubang kecil. Kita bedakan dengan blowhole atau wormhole, mirip dengan gas pore, tetapi memiliki ukuran yang lebih besar dari gas pore. Kemudian cluster porosity berarti sekumpulan gas pore yang saling mengumpul pada satu area. Itu adalah cluster porosity. Ini bisa kita lihat, ini adalah gas pore kecil-kecil. Ini juga sama, gas pore sangat kecil-kecil. Kemudian ini adalah cluster porosity, sekumpulan gas pore yang saling berdekatan, saling mengumpul. Apa sih penyebab dari porositas? Porositas disebabkan oleh elektroda yang kita gunakan untuk mengelas ini masih lembab atau terkena air. Jadi perlu berhati-hati. Bisa jadi juga plat Anda itu juga masih lembab atau terkena air sebelumnya. Berarti harus dipastikan sebelum mengelas kering terlebih dahulu.
Kemudian busur las terlalu panjang, jarak antara elektroda dengan benda kerja. Kemudian arus pengelasan terlalu rendah. Kemudian travel speed terlalu tinggi, ini ternyata bisa menyebabkan porositas. Kemudian adanya zat pengotor pada benda kerja. Nah, ini yang saya maksud di atas tadi. Zat pengotor ini terjadi karena adanya karat, minyak, air ataukah uap air yang menempel. Kemudian terciptanya gas hidrogen karena proses pengelasan. Berarti saat mengelas dilarang adanya gas oksigen maupun gas hidrogen untuk masuk ke dalam proses pengelasan. Ini bisa menyebabkan gas cavity. Selanjutnya adalah salah satu jenis cavity, yaitu shrinkage cavity, yaitu adalah crater pipe. Crater pipe ini merupakan shrinkage cavity yang terjadi pada end well run. Berarti pada saat Anda mengelas dan berhenti, titik berhentinya itu adalah end well run. Di area end well run ini terjadi penyusutan selama proses solidifikasi, selama proses membuat terjadinya solid dari whirlpool menjadi solid. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah slack inclusion. Slack inclusion adalah cacat yang terjadi pada area internal hasil las-lasan atau dalam hasil las-lasan. Cacat ini berupa slack dari fluk yang mencair dan terperangkap di dalam pengelasan. Biasanya terjadi pada daerah stop and run. Jadi awal dan berhentinya proses pengelasan umumnya terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada area tengah-tengah saat proses mengelas. Tapi kebanyakan terjadi pada saat awal maupun berhentinya proses pengelasan. Untuk melihat cacat ini kita harus melakukan pengujian, yaitu radiografi maupun bending. Kita tidak bisa menggunakan LPT, MPT tidak bisa. Berarti harus menggunakan radiografi maupun bending. Bisa kita lihat slack inclusion berwarna gelap pada area pengelasan. Nah, ini ya titik-titik ini. Kalau ini di radiografi, kemudian visualisasinya seperti ini. Berarti ini adalah las, kemudian weld metalnya, area lasnya, kemudian ini bintik-bintik hitamnya ini adalah slack inclusion. Nah, ini kalau kita tambah atas, kalau tambah samping seperti ini. Ada pada bagian internal pengelasan. Penyebab slack inclusion yaitu bisa jadi proses pembersihan slack kurang. Berarti saat Anda proses berhenti, kemudian Anda membersihkan slack sebelumnya itu kurang bersih, sehingga masih ada sedikit sisa pada area pengelasan yang mau Anda lanjutkan untuk ngelas. Selanjutnya, ampere terlalu rendah itu bisa menyebabkan slack inclusion karena proses terjadinya whirlpoolnya pun juga tidak terlalu tinggi temperaturnya, jadi lelehnya pun kurang. Kemudian busur las terlalu jauh, sudut pengelasan salah. Selanjutnya adalah sudut kampuhnya terlalu kecil. Berarti sudut antara material satu dengan material yang satunya itu terlalu kecil, sehingga ini bisa menyebabkan terjadinya slack inclusion. Selanjutnya adalah tungsten inclusion atau disebut metallic inclusion. Tungsten inclusion ini adalah cacat pengelasan yang diakibatkan oleh mencairnya tungsten pada saat proses pengelasan yang kemudian melebur menjadi satu dengan weld metalnya. Ini umumnya kita jumpai pada GTAW, gas tungsten arch welding. Jadi tungsten ujung
mesin lasnya itu, handle-nya itu ikut mencair pada proses pengelasan. Jadi di whirlpool-nya dia ikut mencair hingga jadi weld metal. Cacat ini hampir sama dengan slag inclusion, namun secara visualisasi kalau kita lihat di radiografi, tungsten inclusion ini bintik-bintik berwarna terang, warna putih, ya, berbentuk bintik-bintik berwarna terang. Kalau untuk slag inclusion, bintik-bintik berwarna gelap. Kenapa berwarna terang? Karena berat jenisnya lebih besar dibanding logam lasnya, sehingga visualisasi hasil radiografinya tungsten inclusion ini berwarna terang. Untuk jenis cacat las ini hanya terjadi pada GTAW pastinya. Bisa kita lihat di hasil radiografi, ini adalah bintik-bintik berwarna putih, ini adalah tungsten inclusion. Nah, ini juga tungsten inclusion. Kalau dari tampak samping ya mirip ya dengan slag inclusion, tapi baru terlihat bedanya kalau kita sudah lakukan radiografi. Penyebab tungsten inclusion adalah tungsten pada mesin GTAW, pada handle atau ujungnya torch-nya itu tungstennya sudah tumpul saat proses pengelasan. Jadi harus diruncingkan terlebih dahulu, dipastikan runcing terlebih dahulu sebelum proses pengelasan. Kemudian jarak tungsten terlalu dekat dengan area base metalnya. Kemudian ampernya terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan tungsten inclusion juga. Selanjutnya adalah incomplete penetration atau lack of penetration. Jadi ada yang menamakan incomplete penetration atau IP, ada yang menamakan lack of penetration. Incomplete penetration ini merupakan sebuah cacat pengelasan yang terjadi pada bagian root las atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan incomplete penetration jikalau pengelasan pada area root tidak tembus, ya, tidak tembus atau reinforcement pada akar las. Arti intinya tidak tembus. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Setelah ini diproses di las, ternyata ada bagian root yang belum terlas. Nah, ini bisa dinamakan lack of penetration atau incomplete penetration. Kalau dilihat dengan visual radiografi seperti ini, hampir mirip dengan crack, tetapi ini bukan crack. Ini adalah incomplete penetration. Tebal hitam, ini memanjang seperti ini dan berada pada tengah-tengah. Tapi kalau crack itu belum tentu berada pada tengah-tengah. Kenapa pada tengah-tengah? Karena tengah-tengah ini merupakan sambungan las seperti ini. Contohnya ini adalah butt joint. Kalau di sini bisa kita lihat pengelasan double V. Ya, groove-nya double V. Ternyata pengelasan pada bagian atas maupun bawah belum sempurna penetrationnya, sehingga masih ada bagian rootnya sini yang belum terlas. Apa penyebab cacat incomplete penetration? Itu adalah travel speednya terlalu tinggi, berarti Anda ngelasnya terlalu cepat, belum sampai rootnya terlas, Anda sudah terlalu cepat menggeser ke kanan. Kemudian jarak gap atau root opening, ya, gap atau root opening terlalu lebar, itu juga bisa. Kemudian jarak elektroda atau busur las terlalu tinggi,
kemudian sudut elektroda yang salah, kemudian ampere las yang terlalu kecil. Karena terlalu kecilnya itu susah untuk sampai pada bagian root, berarti hanya pada bagian permukaan dan pada bagian tengah las saja, jadi belum sampai pada bagian bawah atau root akar las.